Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana kita di mata kuliah pengantar studi Islam. Sehat semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mahasiswa semuanya, tentunya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau absen dulu. Yang pertama, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, kalau gitu hadir semua, alhamdulillah. Tentunya kita harus lebih semangat, terkhusus di awal-awal pertemuan kita pada hari ini. Baik, mahasiswa semuanya, kita akan membahas pertemuan pertama ini bagaimana konsep umum pengantar studi Islam. Apa pembahasan kita yang pertama ini? Oke, konsep apa itu konsep konsep umum pengantar studi Islam? Yang pertama adalah kita harus lihat dulu deskripsi mata kuliah kita pada semester ini. Yang pertama, kompetensi yang harus dicapai adalah mahasiswa memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap konsep studi Islam, sikap apresiatif terhadap berbagai metode dan pendekatan dalam studi Islam, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita capai, dan metodenya dalam perkuliahan kita ini ada yang pertama adalah ceramah, diskusi, penugasan, ada kuis, ada presentasi, ada makalah, ada tanya jawab, dan juga ada active learning. Dan selanjutnya ada bentuk penilaian yang nanti akan Bapak lakukan selama di akhir perkuliahan kita. Yang pertama adalah penilaian diperoleh dari berbagai aspek. Yang pertama, kehadiran. Jadi kehadiran anak Bapak semuanya sangat menentukan juga untuk penilaian di akhir pertemuan kita nanti. Oleh karenanya, harus kita lebih semangat untuk hadir dalam perkuliahan ini. Yang kedua adalah aktifan diskusi dalam persentase makalah. Jadi untuk itu, kepada anak Bapak semuanya, ketika kita tampil sebagai pemakalah, sebagai pemateri, harus kita aktif, jangan begitu kita diam terhadap apa yang materi yang akan kita sajikan. Semuanya harus aktif sebagai pemakalah. Yang selanjutnya adalah tugas. Nanti insya Allah juga akan Bapak sampaikan sebagai tugas kamu, sebagai baik tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Tentunya juga yang selanjutnya adalah UTS, ujian tengah semester. Ini pun juga sangat menentukan nilai kalian nanti di akhir pertemuan kita. Yang terakhir adalah UAS. Apa itu UAS? Ujian akhir semester. Oleh karena itu juga nanti ketika kita sudah akan berakhir di semester ini, kita akan melakukan ujian yang mana insya Allah nanti akan disampaikan, dan itu juga sangat menentukan kelulusan kita di mata kuliah kali ini. Selanjutnya adalah ada materi pokok yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup pengantar studi Islam, sejarah Islam pada masa ke masa, makna ilmu keislaman dan kajian ilmu sosial, objek studi Islam, sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, pendekatan dalam studi Islam, metodologi memahami Islam, serta studi Islam dan problematikanya. Ini adalah beberapa yang harus kita kuasai di dalam materi pokok kali ini. Selanjutnya, ini adalah berbagai tugas yang nanti akan disampaikan. Dalam tugas kelompok, mahasiswa membuat makalah dan slide beberapa presentasi. Dan dikumpulkan pada pertemuan kelima, tentunya sebelum kita melakukan UTS. Selanjutnya, ketentuan makalah mengacu pada ketentuan makalah pada umumnya. Seperti
Mahasiswa Bapak tentunya tidak asing lagi dengan makalah. Jadi untuk itu, bagaimana sepertinya makalah pada umumnya, begitulah nanti makalah yang akan kita buat. Selanjutnya adalah setiap pertemuan ganjil akan ada kuis dan penugasan individu yang Bapak akan sampaikan kepada kalian. Oke. Selanjutnya, inilah studi Islam. Studi Islam sangat berkaitan dengan beberapa hal. Tentunya kalau sudah kita berbicara dengan Islam, tidak terlepas dari Islam itu sendiri. Yang pertama adalah Islam, bentuk masdar dari kata salam yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan keberserahan. Yang kedua adalah syariah yang berasal dari kata syara'a, yang berarti sumber air yang dituju atau membuat peraturan. Yang selanjutnya adalah wahyu, berasal dari kata waha yang berarti memberi isyarat atau petunjuk. Oke, selanjutnya adalah Islam dapat digolongkan menjadi dua level. Yang pertama adalah Islam normatif, adalah Islam sebagai wahyu. Yang kedua adalah Islam historis, adalah Islam yang dipahami, dan Islam yang dipraktekkan kaum muslimin di penjuru dunia dari mulai masa Nabi Muhammad sampai tentunya zaman sekarang. Yang kedua adalah beberapa ulama membagi Islam pada 3 level. Yang pertama Islam level original teks, yakni Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah Islam pemahaman dan penafsiran terhadap teks asli yang disebut dengan ijtihad. Yang selanjutnya adalah Islam level praktek dalam kehidupan nyata. Oke, selanjutnya para ulama tentunya berbeda pendapat mengenai pembidangan kajian Islam. Di antaranya adalah ulama salaf. Ulama salaf membagi menjadi 3. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak, tasawuf. Ini yang disampaikan oleh ulama salaf. Terus yang selanjutnya adalah Nasr Hamid bin Abu Jaid. Dia menggolongkan kepada 4. Yang pertama adalah hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf atau mistik. Terus Charles Adam, ini ada beberapa yang menjadi ahli yang membagikan dalam beberapa kajian Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah Harun Nasution, adalah ibadah, politik, hukum, teologi, falsafah, mistisme, dan itu adalah pembaharuan dalam Islam itu sendiri. Ini adalah beberapa para ulama yang berbeda pendapat mengenai pembidangan kajian Islam itu sendiri. Selanjutnya, tentunya Islam sangat pesat perkembangannya. Yang pertama itu perkembangan studi Islam berkembang dari sorogan dan halaqah di rumah-rumah para alim dan ke sistem kitab, kemudian ke masjid-masjid, dan kemudian berlanjut ke sistem madrasah atau perguruan tinggi. Nah, oleh karenanya mahasiswa semuanya, ternyata semenjak daripada zaman Nabi dulu dan juga para sahabatnya, Islam ini masih berkembang, itu dari rumah ke rumah dan juga sampai masjid ke masjid dan sampai mengadakan perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk itu tentunya bisa mahasiswa baca sendiri di layar kita bahwa inilah beberapa perkembangan studi Islam itu sendiri yang akhirnya sampai kepada kita saat ini. Oke, selanjutnya perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Tentunya perkembangan Islam ini begitu pesat, terkhusus di negara-negara yang mayoritas Muslim. Yang pertama itu adalah beberapa pusat kajian Islam. Yang pertama adalah Universitas Ilmiah di Nashapur. Ini adalah perguruan tinggi yang sudah populer di masa Abbasiyah. Yang kedua adalah Universitas Nizamiyah di Baghdad, Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Cordoba di Cordoba, dan Universitas Kairan di Fez, Maroko. Ini beberapa perguruan tinggi yang sangat terkenal di dunia Islam yang sampai saat ini. Salah satunya adalah yang sangat amat populer bagi kita warga negara Indonesia adalah apa? Iya, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini sangat walaupun masih ada juga dari berbagai kalangan kita di Indonesia ini yang mengambil perguruan tinggi di Timur Tengah,
Namun Al-Azhar Kairo Mesir adalah menjadi salah satu favorit bagi masyarakat kita Indonesia. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Tentunya Bapak sangat berharap kepada kita semuanya untuk saling memahami apapun yang Bapak sampaikan tadi, dan juga diingat untuk satu semester ke depan. Oleh karenanya, sebagai evaluasi kembali, tentunya kepada kita, ayo kita belajar kembali. Mudah-mudahan dengan proses belajar kita sejarah pengantar studi Islam ini menjadi penyemangat bagi kita untuk belajar kembali ajaran atau dakwah Islam itu sendiri kepada kita. Tentunya anak bapak semuanya, dakwah Islam ini tidak semudah membalikkan tangan sampai kepada kita, butuh perjuangan yang sangat amat susah. Nah, untuk itu tentunya bagi kita generasi Islam ini harus lebih semangat untuk menggali. Harus kita mulai dari diri kita untuk menggali dan mempelajari pengantar studi Islam itu sendiri terutama. Oke, Mas Bapak bisa dipahami kira-kira? Oke, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan akan kita bahas dengan pembahasan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.